Warabi'u qiraatul Fatihah. Kemudian rukun yang keempat daripada sholat adalah membaca surat Al-Fatihah au badaliha atau gantinya, liman lam yahfadha, yaitu bagi orang yang tidak hafal surat Al-Fatihah. Fardhon kanati sholah au naflan, yaitu baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. Jika kita sholat baik sholat fardu atau sholat sunnah, ini wajib hukumnya untuk membaca surat Al-Fatihah. Kalau seandainya kita tak mampu untuk membaca surat Al-Fatihah, seumpama ada muhalaf tak hafal surat Al-Fatihah, maka bisa diganti dengan ayat lain. Nanti keterangannya ada di bawah. Jadi ketika seseorang sholat, baik sholat sunnah maupun sholat wajib, tapi dia tidak membaca surat Al-Fatihah, la sholatalah, maka tidak ada sholat baginya. Artinya apa? Sholatnya tidak sah. Maka harus membaca surat Al-Fatihah. Wa bismillahirrahmanirrahim, dan membaca kalimat bismillahirrahmanirrahim. Ayatun minha, bahwa kalimat bismillahirrahmanirrahim merupakan sebagian dari Al-Fatihah. Menurut madhab Imam Syafi'i, ketika kita sholat membaca suratul Fatihah harus didahului dengan bismillahirrahmanirrahim. Karena menurut beliau kalimat bismillahirrahmanirrahim adalah merupakan bagian daripada surat Al-Fatihah. Wa man asqata minal Fatihati harfan, barang siapa menggugurkan satu huruf dari surat Al-Fatihah, au tasdidatan, atau menggugurkan tasdid dari surat Al-Fatihah, au abadalah harfam minha biharfin, atau mengganti satu huruf dengan huruf lainnya di dalam surat Al-Fatihah, lam tasihha qiraatuhu, maka tidak sah di dalam membaca surat Al-Fatihah. Wala sholatu, jikalau bacaan surat Al-Fatihah tidak sah, maka sholat orang tersebut juga tidak sah. Intahamada, dengan catatan kalau itu disengaja. Jadi ketika ada orang membaca suratul Al-Fatihah tapi mengurangi huruf dari surat Al-Fatihah, contoh Maliki Yaumiddin, ini kan harus dibaca panjang matobi'i, ternyata dibaca Maliki Yaumiddin, maka tidak sah bacaan surat Al-Fatihahnya. Kalau bacaan surat Al-Fatihah tidak sah, berarti sholatnya juga tidak sah kalau itu emang menguranginya dengan sengaja. Ini menurut madhab Imam Syafi'i. Au tasdidatan, atau mengurangi daripada tasdid, contoh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi tasdidnya dihilangin, dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tanpa tasdid, maka bacaan surat Al-Fatihah tidak sah. Kalau bacaan surat Al-Fatihah tidak sah, berarti sholatnya juga tidak sah kalau itu memang disengaja, atau bahkan ketika mengganti salah satu huruf dari suratul Fatihah dengan huruf lain dengan sengaja, maka sholatnya juga tidak sah. Wa illa wajaba alaihi i'adatul qiraah. Akan tetapi jika tidak ada kesengajaan melakukannya ketika membaca suratul Fatihah, tidak ada kesengajaan mengurangi huruf atau menghilangkan huruf atau menghilangkan tasdid, wajib alaihi i'adatul qiraah, maka hukumnya wajib mengulang kembali
membaca bacaan surat Al-Fatihah dengan benar. Jadi kalau tanpa ada sengaja ketika membaca Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim nilai tasdid, maka ketika kita ingat di situ kita harus mengulangi mulai awal bacaan surat Al-Fatihah dengan benar. Wa yajibu tartibuha bi ayyaqra'a ayatiha ala nadmihal ma'ruf, dan wajib pula menertibkan bacaan Fatihahnya. Misalnya ia membaca ayat-ayatnya Fatihah menurut tatanan urutan ayat-ayat Fatihah yang sudah dimaklumi itu. Jadi membaca surat Al-Fatihah itu harus urut, tidak boleh loncat-loncat. Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim, jangan dibalik. Alhamdulillahirabbil alamin Maliki yaumiddin Ar-Rahmanir-Rahim, tak boleh, harus itu mualah, yaitu sambung sinambung sesuai dengan tatanan yang sudah ada di Al-Quran itu. Aidon muwalatuha bi ayyasila ba'du kalimatiha bi ba'di min ghairi faslin illa bi qadri tanafus. Dan juga wajib hukumnya mualah, yaitu mualah itu susul menyusul secara segera bacaan Fatihahnya. Misalnya ia sambung kalimat demi kalimat dengan sebagian yang lain tanpa ada pisah, tidak ada yang misahkan kalimat tersebut, kecuali sekedar mengambil nafas. Fa in takhallalat dzikra baina muwalatiha qata'aha illa ayata allaqad dzikru bi maslahati shalah kata mimil makmum fi atna'i fatihatihi li qiraati imamihi fa innahu la yaqta'ul muwalah. Maksudnya gini, jika ada seseorang memberikan selingan dikir di antara susul menyusul bacaan ayat Fatihah, maka hal demikian itu sama halnya dengan melakukan pemotongan terhadap mualah. Jadi ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, terus kita zikir Subhanallah Ar-Rahmanir-Rahim, nah ini memutuskan mualah, tidak boleh kayak gitu, kecuali apabila zikir itu berhubungan dengan kemaslahatan sholat. Illa ayyata'allaqad dzikru bi maslahatis sholat. Contohnya kata minil makmum fi atna'i fatihati li qiraati imam, seperti bacaan aminnya makmum sewaktu berada di tengah-tengahnya membaca Fatihahnya. Hal itu dilakukan karena bacaan Fatihah imamnya. Fa innahu la yaqta'ul muwalah, maka hal itu bukan dianggap memotong muwalah. Jadi membaca Al-Quran, membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat itu harus muwalah, susul menyusul, tak boleh diselingi dengan kalimat dzikir yang lain. Ar-Rahmanir-Rahim terus baca la ilaha illallah Maliki yaumiddin, tak boleh. Jadi sesuai urutan apa yang di dalam Al-Quran tersebut, kecuali membaca sesuatu yang berhubungan dengan Fatihah, seperti ketika makmum membaca amin, imam baca waladhdallin, makmumnya jawab amin. Nah, fa innahu la yaqta'u muwalah, itu tidak termasuk memutus mualah atau kesinambungan antara ayat satu dengan ayat lain dalam surat Al-Fatihah. Wa man jahala al-Fatihati wa ta'adzaran alaihi li adamin muallimin mathalan. Barang siapa yang bodoh membaca Fatihah dan sulitnya Fatihah baginya karena tidak ada orang yang mengajarinya misalnya, wa ahsana ghairuha minal Qur'an, akan tetapi ia mampu membaca ayat Al-Quran selain Fatihah dengan baik,
wajib alaihi sab'a ayatin minal mutawalliyah iwadun anil fatihah au mutafarriqah. Kalau ketika ada orang yang tidak pandai hafal surat Al-Fatihah, tapi dia pandai atau hafal ayat lain dari 7 ayat dari Al-Quran, maka wajib baginya membaca 7 ayat dari Al-Quran itu sambung sinambung. Itu solusinya. Kalau seumpama memang tidak bisa, dia tidak bisa 7 ayat dari Al-Quran yang sambung sinambung, maka boleh 7 ayat secara terpencar-pencar, mutafarriqah, nggak apa-apa. Kalau emang dia bisa hafal yang lainnya 7 ayat pun terpencar atau enggak sinambung, nggak apa-apa. Fa'in ajaya anil Qur'an ata bidikrin badalan anha bihaitsu la yanqusu an hurufiha. Jika ternyata masih tidak mampu membaca sebagian dari ayat-ayat Al-Quran, maka ia boleh membaca zikir sebagai ganti dari Fatihah. Bihaitsu la yanqusu an hurufiha, sekiranya zikir itu jumlah hurufnya tidak berkurang dari jumlah huruf-huruf ayat Al-Fatihah. Jadi solusinya ketika ada orang tidak mampu membaca Al-Quran, 7 ayat dari Al-Quran juga nggak hafal, Fatihah sudah nggak hafal, kemudian baca 7 ayat secara berturut-turut nggak hafal, terus membaca 7 ayat dari Al-Quran berpencar-pencar juga nggak hafal, maka solusinya adalah dengan membaca zikir sebanyak, yaitu jumlah dari huruf Fatihah. Menurut keterangan jumlah huruf dari Fatihah adalah 156. Inilah indahnya Islam. Tidak bisa ini, ada solusi yang lain. Jadi Islam itu sangat mudah. Nggak bisa gini, ya gini. Jadi bukan, wah suratul Fatihah wajib, tapi kita nggak hafal, kemudian nggak sholat. Enggak, ada solusi yang lain. Makanya Islam, agama itu memudahkan untuk kita, bukan untuk mempersulit. Sholat yang bisa berdiri sambil duduk boleh, nggak bisa duduk sambil baring boleh, baring tak bisa sambil isyarah mata boleh. Nah, kalau isyarah mata udah tak bisa baru disolatin gitu, karena udah meninggal dunia. Fa'il lam yuhsin Qur'anan wala dzikran waqafa qadral Fatihah. Dan jika ternyata masih ada orang tidak mampu membaca dengan baik ayat Al-Quran, juga tidak mampu membaca zikir, maka ia hendaknya berhenti atau dia menurut kadar bacaan Al-Fatihah. Ini solusi yang terakhir. Baca Al-Fatihah tak hafal, baca 7 ayat dari Al-Quran tak hafal, zikir tak bisa, ya sudah, sholat aja tanpa membaca apa-apa, cuman kita memberi waktu selama kita kira-kira membaca surat Al-Fatihah dari awal sampai akhir selesai. Nah, gak usah baca apa. Itulah indahnya Islam. Wa fi ba'dil nusahi wa qira'atul Fatihah ba'da bismillahirrahmanirrahim wa hiya ayatum minha. Pada sebagian redaksi kitab lain terdapat keterangan membaca Fatihah itu dilakukan sehabis membaca Bismillahirrahmanirrahim, dan bacaan Bismillah ini adalah merupakan bagian dari ayat surat Al-Fatihah. Ini sebagai tambahan keterangan yang tadi bahwa Bismillahirrahmanirrahim menurut madhab Imam Syafi'i adalah termasuk daripada ayat suratul Fatihah yang harus dibaca.
Itulah enaknya di dalam agama Islam. Nggak bisa ini, ada solusi yang lain. Nggak bisa Fatihah, baca 7 ayat dari Al-Quran. Nggak hafal 7 ayat Al-Quran, baca zikir. Kalau zikir juga nggak bisa, udahlah, kita diem selama kira-kira kita selesai membaca suratul Fatihah dari Bismillah sampai Waladhdallin. Itu sudah mencukupi untuk kita melaksanakan sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Karena kan orang juga nggak pandai. Contoh, seumpama orang mualaf belum bisa baca Al-Quran, apalagi ngapalin Al-Quran, baca Iqra aja belum bisa, apalagi ngapalin suratul Fatihah. Itulah solusinya diterangkan dalam kitab fikih ini. Makanya kita harus penting belajar ibadah itu harus didasari dengan ilmunya.